Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Salam Elechem Bisem Yeshua HaMashiach. Salam damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk kita semua. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan membahas mengenai Ustadz Ahmad Kainama. Di mana teman-teman sekalian, semakin hari semakin nampak kegoblokannya, semakin hari semakin terbongkar takiyahnya untuk menipu banyak orang, ya, menipu. Ya, kalau orang Kristen sih udah jelas ya ditipu oleh dia. Tapi yang disayangkan saat ini adalah agamanya yang baru, di mana umat agamanya terbaru itu mudah sekali untuk dibohongi, ya, dengan ijazahnya, dengan pendidikannya, dan juga ya tentu pencapaiannya ya selama pendidikannya di Kristen. Mengaku sebagai seorang pendeta, lulusan STT Jakarta, kemudian sekolah di Leiden di Leiden Belanda gitu ya, kemudian di Haifa Israel, dan juga di Vatikan Roma. Pulang-pulang ke Indonesia masuk Islam ya. Baik, teman-teman sekalian, kita dengarkan dulu ya. Ini lagu khusus untuk Kainama, dan saya percaya ini orang-orang yang kandrun-kandrun, yang otaknya tawaras itu nggak terima, dan pastinya ya mereka akan maki-maki kekristenan lagi ya, oten lagi yang tipu-tipu gitu ya. Nah, sekarang kita dengarkan dulu ya Ustadz Ahmad Kainama ya, dan lagu untuknya berikut ini. Sekali lagi, nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Yo, 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 bro, pill in the house. Yo, 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 bro, pill in the house. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Dia adalah seorang pendeta sebelumnya yang menjadi mu'alaf dengan nama pendeta yaitu Agustinus Christoffel Kainama. Ya. Kemudian ketika beliau berganti agama menjadi Islam, menjadi seorang mu'alaf, beliau mengganti namanya menjadi Ahmad Kainama. Beliau adalah seorang pendeta yang berpendidikan tinggi, yang bersekolah di S1 di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya di Leiden University Belanda. Kemudian tak sampai di situ, beliau terus meneruskan pendidikannya di S3 di Tanakh Biblical Studies Haifa Israel dengan mengambil bidang minat Holy Scriptural Biblical. Sekali lagi nama saya Kainama, saya biasa dipanggil K. Saya adalah mantan pendeta, saya lulusan STT Jakarta. Saya juga pernah sekolah S2 di Belanda. Tidak hanya itu, saya lanjutkan sekolah PhD di Israel. Tapi the same you are bohong. Tapi the same you are bohong. Ha ha ha. Aku bukan mantan pendeta, tidak pernah sekolah keluar, aku tidak pernah sekolah teologi, tidak pernah tahu apa-apa. Oke, teman-teman sekalian, itulah yang kita sudah dengarkan ya tentang Ustadz Ahmad Kainama ya. Jadi Bro Pil ya sudah membuat satu lagu khusus untuk Ahmad Kainama ya. Biasa dipanggil K ya, Bangkai, Bang K maksud saya ya. Jadi biasa dipanggil Bang K, dan dia adalah mantan pendeta, kemudian lulusan STT Jakarta dan S2-nya di Leiden di Belanda, dan S3-nya itu di Haifa Israel, dan S4-nya itu dari Vatikan Roma. Ya, dia tinggal di Turino ya katanya. Nah, teman sekalian, ternyata semuanya itu bohong ya, bohong, dusta. Ya, tapi ya
pendukung Ustadz Ahmad Kainama seperti Ustadz Ipung Atria, Ayah Sufia gitu ya, Mualaf Center Indonesia gitu. Itu aduh bangga dengan Ustadz Ahmad Kainama, apalagi pandai dia ya untuk untuk berbicara, kemudian untuk memutarbalikkan fakta-fakta daripada Alkitab gitu ya. Nah, next video teman-teman sekalian kita akan bahas. Dia katakan bahwa antikris itu bukan Islam katanya. Padahal ya orang Kristen juga sebenarnya kan tidak menuduh-nuduh gitu ya. Dan itu tidak terlalu familiar dan bisa dikatakan jarang orang Kristen membahas itu di media sosial. Walaupun sebenarnya dalam pembahasan kekristenan, ya Islam itu adalah termasuk antikris. Antikris artinya menolak ketuhanan Yesus Kristus. Menolak baik anak maupun bapa. Ya kan? Jadi itu menolak dua-duanya, menolak Yesus Kristus sebagai anak Allah. Nah, kita tahu bahwa Islam sendiri yang anti dengan itu. Makanya disebut sebagai antikristus ya. Karena Kristus yang dimaksudkan bukan masalah gelarnya, tapi masalah pribadi Kristus itu ya, pribadi yang diurapi itu teman-teman sekalian, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi teman-teman sekalian, tentu next video kita akan bahas itu mengenai Ustadz Ahmad Kainama. Dan kali ini dulu kita akan lihat firman Tuhan, di mana firman Tuhan berkata begini ya, di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-25 ya. Firman Tuhan katakan begini, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Jadi teman-teman sekalian, dalam kekristenan tidak dibenarkan untuk kita berdusta atau berbohong. Ya, memanipulasi ya data-data kita seperti Ustadz Ahmad Kainama tadi. Dan itu sudah beredar, sudah viral ya, bagaimana STT Jakarta memberikan klarifikasi. Kemudian juga itu ada anak Tuhan ya yang menyelidiki tentang pendidikannya di Leiden Israel, itu juga tidak ada. Apalagi di Haifa Israel. Baru-baru itu kan Pak Pendeta Ezra Soru sudah sampai langsung ke Haifa Israel dan menyelidiki di mana di sana itu sekolah tinggi teologi khusus Kristen ya. Ternyata tidak ada teman-teman sekalian ya. Kampus kekristenan di sana tidak ada. Itu sudah dibuktikan sendiri. Tapi teman-teman sekalian, kalau ada data seperti ini, ada fakta seperti ini, ya tidak disukai oleh Islam, nggak disukai oleh kandurun-kandurun ya, maksud saya dalam tanda kutip tidak semua Islam. Jadi tidak disukai ya oleh mereka yang kandurun-kandurun. Apalagi pendukung Ustadz Ahmad Kainama itu nggak butuh itu. Yang penting kan udah mu'alaf. Yang penting kan Ahmad Kainama ini bisa digunakan sebagai senjata ya untuk menyerang kekristenan ya. Jadi teman-teman, kita juga sudah pernah menonton bahwa Ustadz Ahmad Kainama ini sudah membuat materai di atas, sudah menuliskan surat ya dan diberikan materai. Dia tidak akan lagi mengatakan bahwa dia adalah lulusan STT Jakarta, Leiden Israel, Leiden Belanda, Haifa Israel, dan juga dari Vatikan Roma. Itu dia udah buat itu karena sudah ada yang tentu menanyakan hal itu. Dan juga Ahmad Kainama ini pernah ditanyakan ya oleh salah seorang muslim soalnya masalah ijazahnya, dan dia marah-marah karena ditanyakan ijazahnya. Ya, karena katanya itu sudah disembunyikan oleh gereja, sudah dicuri oleh orang-orang Kristen gitu ya. Sudah artinya udah nggak ada lagi gitu, karena orang Kristen sudah benci dengan Ahmad Kainama. Padahal semuanya itu adalah fitnah dan kebohongan Ahmad Kainama. Baik, teman-teman sekalian, video kali ini cukup sampai di sini, dan biarlah kita tetap menjadi orang yang waras ya pikirannya. Jangan sampai seperti Ustadz Ahmad Kainama yang mimpinya tinggi gitu ya, belum bangun-bangun dari tidurnya. Baik, sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Salam.